Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data ke dalam aplikasi SPSS. Untuk aplikasi SPSS yang kita gunakan ini yaitu SPSS yang versi 22. Nah, baik, langsung saja bagaimana caranya itu. Pertama kita siapkan datanya terlebih dahulu. Setelah itu jika Anda sudah menginstal aplikasi SPSS, Anda tinggal langsung buka aplikasi SPSS tersebut. Nah, nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, Anda dapat mengklik X atau cancel. Setelah itu, Anda akan dapat langsung masuk ke dalam menu variable view. Di variable view ini terdapat berbagai macam kolom yang tersedia. Nah, pertama kita isi bagian kolom name ini dengan nama yang sesuai dengan yang ada pada data. Nama ini untuk inisial dari nama karyawan. Nah, setelah itu kita isi pada bagian type, yaitu kita ubah dari numerik menjadi string. Nah, setelah itu pada bagian karakter ini kita isi dengan angka 13 sesuai yang tertera pada data, karena kita ada 13 data atau 13 nama orangnya. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah sudah kita tulis labelnya ini kita ubah dengan nama karyawan. Nah, untuk bagian value ini kita kosongkan. Selanjutnya, untuk kolom kedua, yaitu untuk jenis kelamin, kita inisialkan dengan menulis JK, kemudian bagian type-nya kita tetapkan jadi numerik, dan sama tidak kita ubah, kemudian bagian label kita tulis dengan jenis kelamin. Nah, untuk bagian value-nya ini, kita tulis dengan value nomor 1 yaitu dengan tulisan label laki-laki, kemudian kita add, kemudian untuk yang kedua yaitu value yang kedua kita tulis dengan label perempuan, kemudian kita add. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk bagian measure-nya ini tidak kita ubah, tetap kita dengan nominal, tidak kita ubah. Kemudian untuk yang ketiga yaitu kita untuk bagian statusnya kita tulis status, kemudian untuk bagian type tetap numerik, kemudian untuk labelnya kita tulis status, kemudian untuk value-nya di sini kita ada 3 jenis kategori, yaitu ada menikah, belum menikah, dan muda atau janda. Kemudian kita isi sama seperti yang tadi kita isi di bagian jenis kelamin. Selanjutnya kita isi bagian name dengan tinggi. Bagian tab-nya sama, tidak kita ubah. Bagian label kita isi dengan tinggi badan. Untuk bagian value kita kosongkan karena untuk tinggi badan ini kita memiliki data yang sangat beragam. Namun jika Anda ingin mengisinya boleh saja. Selanjutnya untuk bagian measure kita ubah menjadi shell. Selanjutnya untuk data berat badan kita isi sama dengan data tinggi badan. Setelah kita menginput data di bagian variable view, kita beralih ke bagian data view untuk mengisi datanya. Untuk nama karyawan kita isi sesuai dengan data yang ada. Setelah itu untuk bagian jenis kelamin kita isi dengan angka sesuai yang telah kita input di bagian variable view. Untuk laki-laki kita beri angka 1 dan untuk perempuan kita beri angka 2. Setelah itu untuk bagian status juga sama, kita isi sesuai angka yang telah kita input pada variable view. Untuk status yang belum menikah kita beri angka 1, untuk status yang sudah menikah kita beri angka 2, dan untuk status yang janda atau duda kita beri angka 3. Setelah itu untuk bagian tinggi badan dan berat badan kita isi sesuai data karena bagian ini memiliki data yang terlalu acak dan beragam, sehingga kita tidak bisa membuat value yang seperti data jenis kelamin dan status. Setelah semua data terinput, saya akan menjelaskan bagaimana data yang berupa angka dalam kolom jenis kelamin dan status dapat langsung muncul. Keterangannya yaitu sebelum data tersebut berubah dari angka menjadi keterangan, kita dapat mengklik menu view, setelah itu pilih value labels. Nanti data kita yang berupa angka akan berubah menjadi memiliki keterangan sesuai dengan yang kita input pada variable view. Baik, ketika data ini sudah selesai kita input semua, selanjutnya kita tinggal menyimpan datanya. Cara menyimpan datanya yaitu kalian dapat mengklik logo save. Nah, kemudian itu kalian bisa langsung save, kemudian kalian beri nama. Nah, untuk namanya ini kita tulis dengan tugas ke-7. Atau yang kedua, kalian bisa pilih dengan file, kemudian kalian klik save, atau klik save as, kemudian kalian beri nama yaitu
tugas 7 atau sesuai dengan arahan yang diberikan. Baik, terima kasih.